Oke, kita akan lanjutkan materinya. Kemarin, kita sudah membahas terkait dengan induksi elektromagnetik ya. Jadi bahwa, untuk medan, magnetik eksternal yang non-statik ya, artinya dia bergantung terhadap waktu, maka, eee, pada suatu rangkaian tertutup ya, atau kawat tertutup itu pada suatu loop, perubahan medan magnetik itu akan mengakibatkan munculnya medan magnetik, induksi yang, dalam tanda petik melawan perubahan dari medan magnetik, eksternalnya. Akibatnya itu akan adanya muncul arus listrik pada loop. Arus listrik itu muncul akibat adanya beda potensial yang muncul pada kawat loop ya, dan beda potensial itu diakibatkan oleh adanya medan listrik, induksi ya. Jadi di sini ya kita katakan bahwa perubahan medan magnetik itu akan menginduksi medan, listrik. Tadi, medan magnetik induksi itu muncul sedemikian sehingga, arahnya itu melawan dari perubahan medan, magnetik, eksternalnya. Jadi kalau medan magnetik eksternalnya membesar, maka medan magnetik induksinya itu, berlawanan arah dengan medan magnetik, eee, eksternalnya. Kalau dia mengecil, maka medan magnetik induksinya searah dengan medan magnetik eksternalnya. Nah, beda potensial yang muncul pada loop dinyatakan oleh, persamaan Faraday bahwa ideal induksi itu sama dengan minus N, banyaknya lilitan kawat pada loop dikali turunan flux, terhadap waktu. Nah ini, apa namanya, perubahan, GGL induksi yang muncul secara umum dia fungsi dari waktu. Nah, kita juga bisa lihat sebenarnya, secara average ya, untuk rata-rata. Jadi kita juga bisa hitung GGL induksi, rata-rata atau average untuk selang waktu yang cukup besar. Sama dengan ya kita tinggal ganti saja sebenarnya minus N jadi D-nya jadi delta ya. Sekali lagi, fluksnya tidak kita hitung terhadap permukaan yang tertutup ya, tapi dihitung terhadap, daerah yang dibatasi oleh oleh, kawat yang tertutup ya atau loop gitu. Kita ambil contoh, saya misalkan ambil contoh di sini. Misalkan kita punya suatu daerah bermedan magnetik seragam. Magnetik seragam. Sebut aja arahnya masuk ke dalam. Ya uniform kita ini akan saya copy karena mungkin kita akan pakai beberapa kali. Saya simpan di sini. Nah, kemudian kita punya suatu kawat yang tertutup, sebut aja kawatnya melingkar gitu ya. Nah, kita punya kawat melingkar dalam medan magnetik, ini B. Tentunya ini adalah B eksternalnya. Kemudian kita punya kawat melingkar. Sebut saja radiusnya A. Jadi jadinya adalah A gitu. Nah,
Misalkan jadi nanti di sini karena tergantung dari B eksternalnya, kalau B eksternalnya dia tidak berubah, konstan misalkan, ya pada kawat ini tidak akan mengalir apa-apa. Tapi kalau B eksternalnya kita bikin dia bergantung terhadap waktu, maka muncul arus induksi ya pada kawat ini. Nah, kita sebut aja di sini ada resistansinya R. Nah, sekarang kita misalkan besar medan magnetik itu berubah terhadap waktu. Terhadap waktu seperti ini. Jadi B eksternalnya besarnya berubah terhadap waktu. Kita sebut saja misalkan B0 plus alpha T misalkan ya. Nah, seperti ini. Dia linear. Misalkan aja ini mah. Oke. Nggak usah ada. Nah, sekarang kita akan coba menghitung bagaimana karena B-nya sekarang berubah terhadap waktu, kita ingin hitung bagaimana arus yang mengalir pada kawat tersebut. Pertama kita harus hitung fluxnya, tentunya. Jadi pertama kita hitung flux magnetiknya. Jadi daerahnya adalah ini, yang kuning ini. Nah, kita akan hitung flux magnetik sepanjang ini. Nah, tentunya untuk menghitung flux magnetik kita perlu menentukan normal dari bidangnya. Nah, yang memudahkan normalnya kita pilih orientasinya sesuai dengan ini orientasi loop, jadi dipilih berlawanan jarum jam, jadi normalnya itu selalu ke luar ya. Jadi di sini saya pilih normal bidang tuh ke luar. Ini adalah arah normal. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita hitung flux magnetiknya. Nah, karena B-nya uniform, karena B-nya seragam, ya, dan bidangnya datar, kita bisa hitung fluxnya langsung saja jadi B eksternal didot dengan, atau saya hitung aja biasalah, biar ini ya, dot N dA. Sekarang kita lihat bahwa B eksternal arahnya masuk ke dalam, sedangkan normalnya ke luar. Jadi saya punya di sini kan jadi B eksternal dikalikan cos, ya sebut aja cos theta, di mana theta adalah sudut apit antara B eksternal dengan N. Karena satu keluar, B-nya masuk dan tetanya keluar, maka ini tetanya 180 derajat. Maka cos-nya jadi sama dengan min 1. Karena B eksternalnya tidak bergantung pada ruang, dia hanya bergantung pada T. Ya, di sini seragam. Dia tidak bergantung ruang. Jadi bisa kita keluarkan dari integral. Jadi saya punya di sini minus B eksternal dikali integral dA. Nah, integral dA berarti tinggal sama dengan luas dari ini fungsi T ya. Dari lingkaran ini
Jadi sama dengan minus B eksternal, dia fungsi dari T dikalikan V dikalikan A kuadrat. Jadi ini adalah flux magnetiknya. Kalau kita substitusi B eksternalnya, jadi saya punya minus B0 plus alfa kali T dikali V A kuadrat misalkan. Ya. Nah, sekarang kita hitung GGL induksinya. Field induksi dengan menggunakan persamaan Faraday. Karena kita cuma punya satu loop di sini, maka N-nya 1. Kita cuma punya satu lilitan, ya, satu loop. Maka kita bisa set N sama dengan 1. Nah, kemudian kita tinggal hitung flux magnetiknya ini. Saya turunkan terhadap T. Di sini ada T-nya linear. Jadi saya punya di sini minus dikali 1 N-nya. Turunan dari flux itu adalah minus apa berarti? Alfa dikali pi A kuadrat. Kemudian karena minus-minus jadi positif, jadi saya punya alfa dikali V A kuadrat. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kita hitung arusnya. Berarti arus yang mengalirnya adalah pada loop ya biasa jadi arus induksinya. Secara umum dia fungsi dari T dibagi dengan resistansi totalnya, jadi sama dengan alfa V A kuadrat dibagi R. Udah beres. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kemana sebenarnya arusnya tuh mengalir orientasinya? Ya. Kemana B induksinya? Nah, untuk menentukan kemana arusnya mengalir, nah, tentunya Anda bisa gunakan argumen dari hukum Lenz ini, ya, bahwa B-nya itu, dia melawan perubahan, ya. Jadi arah medan magnetik induksinya itu melawan dari medan magnetik eksternal. Jadi kalau Anda pakai ini, maka Anda harus mencari dulu medan magnetik induksinya. Nah, sekarang kita lihat B-nya itu adalah B0 plus alfa T. Nah, jadi kita cross check dulu sini, apakah B-nya itu membesar atau mengecil. Nah, membesar atau mengecil sebenarnya jadi bergantung kan ya, bergantung pada nilai alfanya. Sekarang kita ambil saja misalkan kasus di mana alfanya positif ya. Nah, kalau alfanya positif di sini, karena alfa positif, maka B eksternal itu membesar pasti. Karena kan dijumlah terus ya, ketika T-nya jalan, dia nilainya naik terus. Maka B eksternal membesar. Nah, kalau B eksternal membesar berdasarkan hukum Lenz, itu maka B induksi ya, itu melawan perubahan B. Karena dia membesar, maka arah dari B induksi itu haruslah berlawanan arah dengan B eksternal. Berlawanan arah.
Jadi kalau B eksternalnya ke dalam masuk, maka B eksternalnya itu haruslah ke luar. B eksternal, B induksinya haruslah keluar. Nah, karena B induksinya keluar, maka kita bisa gunakan aturan tangan kanan. Jempol kita menyatakan arah dari B induksinya. Kalau jempolnya menyatakan arah B induksi, maka yang 4 jari itu putaran menyatakan arah arusnya. Jadi arah arus induksinya itu berlawanan jarum jam. Ini induksi. Induksi. Nah, jadi Anda bisa berargumen begini, atau kalau kita sudah konsisten menggunakan arah normal, nah, karena hukum Lenz itu sebenarnya sudah terencode di persamaan Faraday ini yang cukup negatif ini, nah, maka kalau kita konsisten menghitungnya, ya, maka kita bisa langsung sebenarnya dapatkan di sini, karena arus yang kita dapatkan itu positif di sini ya. Kalau arus yang kita dapatkan positif di sini, dari sini, maka kita langsung bisa dapatkan karena I-nya positif, maka B induksi itu searah dengan normal. Nah, Anda bisa lakukan via langsung dari persamaan, ya, bisa Anda dapatkan sebenarnya, atau Anda bisa gunakan argumen dari hukum Lenz langsung, juga Anda sama-sama. Di sini B induksi berlawanan dengan arah B eksternal, atau B induksi searah dengan N, kan sama-sama dia arahnya keluar, ya. Sehingga orientasinya itu arah I induksinya berlawanan arah jarum jam. Dari sini kita dapatkan kesimpulan yang sama, bahwa I induksi itu berlawanan arah jarum jam, ya. Mengalir berlawanan arah jarum jam. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Kalau negatif, ya berarti atau B-nya mengecil, ya berarti dia kebalikannya, sama aja. Nah, bahkan sebenarnya kalau B-nya bolak-balik, ya, dia mengecil membesar, mengecil membesar, mengecil membesar, ya nanti arah arus induksinya juga sama, ya. Dia mengecil membesar, mengecil membesar, mengecil membesar. Gitu. Pertanyaan dulu? Nah, ini contoh nomor 2. Kita lakukan hal yang sama. Daerah bermedan magnetik seragam. Nah, kemudian sama juga kita punya suatu kawat melingkar misalkan. Nah, tapi kawat melingkar ini sekarang misalkan kita simpan suatu baterai misalkan, ya. Kita simpan suatu baterai, tentunya tergantung orientasinya. Kita kasih aja orientasinya begini. Kita sebut aja GGL0 gitu, ya. Dan dikasih
resistansi juga di sini R. Tadi jari-jarinya sama A ya. Ini B eksternal. Kita sebut saja B eksternalnya sama. Misal B eksternal fungsi dari T, ya saya bikin sama lah ya. B0 plus alfa kali T. Dengan alfa positif. Nah, apa bedanya ini dengan yang kasus yang tadi? Ya sebenarnya kasusnya sama saja ya, nggak ada bedanya. Jadi kalau saya pilih arah normalnya tetap keluar, gitu ya. Dan dalam hal ini B-nya membesar tetap, B eksternal membesar. Jadi kita dapatkan B induksi itu berlawanan dengan B eksternalnya. Jadi B induksi berlawanan. Jadi muncul B induksi ke sini. Nah, tentunya dengan I induksi yang sama ya, atau GGL induksinya sama. Langsung saja saya tuliskan GGL induksinya tidak berubah. Alfa VA kuadrat. Nah, yang menarik adalah karena di sini sekarang ada baterai, ada apa namanya, ada GGL, ada baterai eksternal. Nah, maka kan sebenarnya baterai eksternal ini itu dia ngasih arus juga ke sini. Dia ngasih arus ke sini, I, itu kita sebut saja sebagai I0 yang datangnya dari baterai. Nah, kemudian, tapi di sini dia ada arus induksi juga yang mengalir dari loop gitu ya, dan arus induksi yang mengalirnya itu berlawanan jarum jam. Induksi. Nah, jadi si induksi ini dia akan apa namanya? Akan mengurangi nilai dari si I0-nya ini. Nah, nanti mana yang lebih besar ya bergantung sebenarnya. Mana yang lebih besar antara GGL0 dengan GGL induksi ini. Nah, tapi yang jelas sekarang arus yang mengalir pada kawat bukan lagi I induksi atau I0, daripada kawat saya sesuaikan, saya ambil searah jarum jam positif, maka saya punya I sekarang secara umum fungsi dari T itu adalah GGL induksi minus GGL0 dibagi dengan R. Nah, jadi saya punya di sini GGL induksi per R minus GGL0 per R. Kita dapatkan I induksi minus I0. Ya, atau kita bisa dapatkan I induksinya adalah alfa VA kuadrat per R kurangi dengan GGL0 per R. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Pertanyaan?
Ada? Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu penggunaan dari uh, hukum Faraday gitu ya. Anda bisa jadi kadang-kadang problemsnya mencari area saja gitu ya. Atau bisa jadi kasusnya misalkan medan magnetiknya tidak seragam gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Jadi saya punya kawat sangat panjang. Ini adalah kawat sangat panjang misalkan. Dialiri oleh arus I. Dialiri oleh arus I. Gitu. Nah, kemudian di sini ya kita punya suatu loop gitu ya. Ini adalah kawat tertutup misalkan. Kawat tertutup persegi dengan sisi A. Karena jarak dari sini ke sini adalah sebut aja R lah. Gitu ya. Jangan R. Ya sebut aja B lah boleh. Nah, bisa dilihat di sini kalau yang kasus sebelumnya kita kasih B eksternalnya, sudah dikasih B eksternalnya gitu ya. Dia seragam gitu, jadi mudah. Nah, kalau di sini yang dikasih bukan B eksternalnya, tapi adalah sumbernya. Jadi si kawat sangat panjang ini bertindak sebagai sumber dari B eksternalnya. Nah, karena kita tahu di sini kan kalau ada I ke atas, maka ada B di sekitar kawat. B-nya arahnya masuk. Nah, tapi dia tidak seragam. Makin sana makin kecil. Nah, di mana B-nya, kalau saya pilih besar B-nya, besar B eksternal, ini sumbernya adalah kawat sangat panjang. Kita punya B eksternalnya adalah sama dengan kemarin mu0 I per 2V kali R. Nah, karena di sini bergantung pada R, jadi tidak lagi seragam, dia bergantung pada posisi di sini. Nah, karena dia bergantung pada posisi, ngitungnya jadi tidak lagi sederhana ya. Nah, tapi yang jelas di sini, kalau I-nya tidak bergantung waktu, kalau I-nya di sini tidak bergantung waktu, maka B eksternalnya konstan. Kalau konstan ya tidak ada arus induksi. Di sini supaya memunculkan arus induksi ya kita harus bikin B-nya sebagai fungsi dari waktu. Artinya I-nya kita bikin bergantung terhadap waktu. Misalkan gitu ya. Nah, sekarang karena dia tidak lagi uniform, di sini tidak lagi seragam. Ketika kita menghitung flux, B-nya tidak lagi bisa keluar dari
B-nya tidak bisa lagi keluar dari integral. Jadi kalau saya hitung flux magnetiknya, saya gambar lagi kotaknya. Saya ambil partisi, jadi kita seperti biasa, saya harus ambil partisi, saya ambil partisi yang ini, misalkan, partisinya berupa strip aja begini. Sebut saja jarak dari sini ke sini adalah X. Ya bolehlah, oke, dari sini ke sini X. Panjang ini tentunya adalah A. Dan lebar ini adalah dx gitu ya. Sepanjang ini tentunya B-nya masuk ke dalam. Dan seperti biasa normalnya saya pilih keluar. Ya, normalnya saya pilih keluar. Nah, maka sepanjang strip ini, kalau kita hitung flux sepanjang strip, flux sepanjang strip itu apa ya, pita gitu. Maka kita punya D flux sama dengan integral B eksternalnya dot N dA. Karena B-nya ke dalam dan N-nya keluar, sekali lagi dia negatif. Jadi B eksternalnya sama dengan ini. Jadi minus mu 0 I sebagai fungsi dari T dibagi 2V. Nah, R-nya, karena stripnya ada di sini, kita ngitung stripnya ada di sini, dan ini adalah X, maka R-nya, artinya jarak dari si kawat ke strip itu adalah B plus X. Jadi di sini B plus X, dikalikan DA, DA-nya berarti adalah A dikali DX. Seperti itu. Sehingga kalau saya hitung flux totalnya, kita tinggal integralkan saja. Ini mu 0, I itu juga hanya fungsi dari waktu. 2pi juga sama. Kita tinggal integralkan. A-nya juga sama, konstan. dx dibagi dengan B plus X. X-nya dimulai dari 0 sampai A. Gitu. Sehingga flux magnetiknya secara umum fungsi dari waktu. Sama dengan minus mu 0 I fungsi dari waktu kalikan A per 2pi dikalikan apa ini, berarti logaritma dari A plus B per B ya. Nah, jadi kalau mau ngitung GGL induksinya ya tinggal diturunkan ya. Kalau kita ngitung GGL induksinya minus N D flux magnetik dt sama dengan min 1 karena 1 lilitan. Kita turunkan terhadap T. Di sini yang bergantung pada T hanya yang I saja. Jadi saya punya ada minus juga di sini. Minus mu 0 kali A per 2pi ln A plus B per B dikali DI dt. Minusnya ini hilang. Sama dengan mu 0 A per 2pi dikali ln
A plus B dibagi B dikali dengan DI dt. Nah, kita bisa dapatkan ini. Oke. Nah, di sini ada suku konstanta. Nanti kita lihat konstanta ini dia punya makna secara khusus ya. Nah, lagi arah arus induksinya berarti sekarang hanya ditentukan oleh DI dt ya. Jadi kalau DI dt-nya positif, dia membesar, I-nya membesar, berarti sebenarnya pasti B-nya membesar. Kalau B-nya membesar, maka arusnya itu atau B induksinya searah normal. Kalau B induksinya searah normal, maka arus induksinya mengalir berlawanan jarum jam. Kalau DI dt-nya negatif, maka B induksinya berlawanan jarum jam. Ini B induksi. B induksinya searah normal. Kalau dia negatif, maka dia mengalirnya searah jarum jam. Ini induksinya, dan B induksinya searah dengan B eksternal atau dia berlawanan dengan normal. Ini B induksi. Oke. Sekali lagi di sini I induksi itu yang mengalir pada loop. Ini I induksi. Nah, sedangkan yang menentukan adalah DI dt. DI dt di sini adalah I sumber ya, bukan I induksi. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada?